Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil dari Instagram ya, Anies Baswedan melalui PC dan kemudian direkam dengan aplikasi OBS selama 50 menit dan agak mengejutkan, ternyata Anies secara akademik adalah ekonom ya. Menurut dia bukan mata kuliahnya atau majornya bukanlah politik sebagaimana orang duga selama ini, tapi ekonomi. Jadi dia kaya dengan perspektif ekonomi dan mencoba dia sebelum menjadi di gubernur, ternyata di Paramadina saat dia menjadi rektor sudah mendiskusikan sejak lama tentang social market ekonomi ya. Bagaimana ekonomi pasar yang berbasis keadilan gitu. Jadi dia tesisnya bukan bagaimana melawan sistem lama, tetapi menemukan sebuah terobosan, kemudian terobosan itulah yang harus dibesarkan, dan dia terapkan gagasan-gagasan terobosan itu di kampung akuarium yang dulu digusur oleh Ahok. Ternyata itu adalah satu pilot project dari Anies, orang-orang yang dulu digusur dikembalikan lagi, kemudian dibentuk satu sistem ekonomi kerakyatan yang diberikan kaki keadilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang sedikit soal itu. Jadi undangannya adalah bicara tentang ekonomi kerakyatan, dan pembahasan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi pembahasan rutin puluhan tahun, bukan hanya sekarang, dari dulu kita bahas. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, izinkan kami bercerita sedikit tentang konsep ekonomi yang biasa disebut sebagai social market economy. Kalau sekarang mereka malah menyebutnya social market environment economy. Nah, kebetulan saya ketika tugas di Paramadina di kampus, kami secara khusus Pak mengadakan program pengkajian pendalaman terkait dengan konsep social market economy ini. Kita mengundang para ekonom-ekonom dari kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama memikirkan tentang bagaimana social market economy ini secara konseptual dan secara eksekusi. Kami kerjasama dengan Jerman, karena Jerman yang sudah melaksanakan konsep ini. Jadi yang unik dalam penanganan ini, dalam konteks di Jerman, penanganan kemiskinan misalnya, kalau di sana itu tidak dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin Kesra, tapi kemiskinan itu dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin perekonomian. Jadi Menteri Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi itulah yang mengurusi soal kemiskinan. Padahal di sana ada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kenapa itu dilakukan? Karena urusan kemiskinan, urusan ketimpangan itu diselesaikan melalui instrumen ekonomi, bukan melalui instrumen jejaring pengaman sosial. Jadi pasar perekonomian itu sengaja dirancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dan mampu mengakomodasi mereka dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang setara di dalam sistem perekonomiannya. Yang biasa kita kerjakan, apalagi di Amerika Utara, biarkan market beroperasi. Nanti ada yang disebut sebagai market failure, kegagalan pasar. Market failure itu yang bisa menciptakan atau yang muncul dengan fenomena ketimpangan, fenomena kemiskinan. Nah, market failure itu, sisa itu nanti yang akan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam program penanganan sosial. Jadi membereskan persoalan ketimpangan kemiskinan bukan semata-mata sebagai instrumen menggunakan instrumen pemerintah, tapi justru menggunakan instrumen pasar. Nah, ini
konsep ini, social market economy ini didorong menjadi alternatif ketiga setelah kita punya dua yang kita tahu di dunia ini. Satu adalah sistem kapitalis, yang satu sistem sosialis. Ini menjadi jalan ketiga yang ditawarkan. Dia menggabungkan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan-kebijakan sosial yang memastikan adanya kompetisi yang adil di dalam pasar dan di dalam meraih kesejahteraan bersama. Jadi, negara tidak mengintervensi perencanaan produksi, tidak mengintervensi perencanaan ketenagakerjaan, penjualan, tapi negara menggunakan instrumen kebijakan moneter, menggunakan instrumen kredit, perdagangan, perpajakan, bea cukai, investasi untuk menciptakan sebuah perekonomian, untuk menciptakan sebuah pasar yang memastikan bahwa kesejahteraan dan memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan seluruh populasi, bukan hanya sebagian populasi. Nah, kita ketika melihat ini, konsep ini di dalam operasionalisasinya di sana, rasanya seperti melihat sesuatu yang sering kita baca dalam literatur kita, yang kita sebut sebagai konsep ekonomi Pancasila, konsep ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan berdekade-dekade yang lalu. Adi Sasono dan lain-lain. Kalau kita lihat, saya cek di sejarahnya social market economy ini, itu pertama kali di Jerman itu tahun 49. Sebenarnya kita lebih awal bicara tentang bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila itu sudah jauh sebelum tahun 49. Tapi ada bedanya Bapak Ibu. Apa bedanya ini? Bedanya kita yang membawa konsep ekonomi kerakyatan, konsep ekonomi Pancasila berhenti di wilayah filsafat. Ekonomi Pancasila sebagai filosofi. Sementara mereka yang berada di dalam social market economy bergerak sampai modeling. Bagaimana hitungan matematikanya, bagaimana model perekonomiannya, fungsi produksinya seperti apa. Jadi di kita berhenti di wilayah filsafat, kan itu nggak bisa didebat, pasti semua setuju. Pasti semua setuju, filsafat-filsafnya adil kok, mana ada yang nggak setuju sama adil? Pertanyaannya, bagaimana menjelaskannya? Nah kita, generasi, kalau boleh saya cerita sedikit sejarahnya, Bung Hatta dan generasinya berbicara tentang ekonomi yang berkeadilan, pasar yang berorientasi pada kesejahteraan semua, bukan berorientasi pada kesejahteraan sebagian. Itu generasi Bung Hatta. Generasi berikutnya dikirim sekolah ekonomi rame-rame ke negara yang mengadopsi sistem kapitalis. Berangkat rombongan ke sana, dan kemudian di sana tidak sedikit pun belajar unsur sosialnya di dalam pasar. Teknik-teknik kebijakannya, modeling ekonominya, semua mengasumsikan pasar tanpa unsur sosial. Dan berbondong-bondong mereka pulang ke Indonesia, lalu menyusun perencanaan perekonomian Indonesia, tidak menggunakan kiblat yang disusun Bung Hatta, tapi menggunakan kiblat yang dipelajari ketika berada di sekolah tempat mereka belajar. Dan saya salah satu yang terbawa dalam rombongan itu. Iya. Saya berangkat ke Amerika. Saya berangkat ke Amerika itu asal beasiswa Fulbright, bidangnya international trade. Saya ini sebetulnya bidangnya bukan politik, itu. Bidang saya fakultas ekonomi. Saya sarjana ekonomi. Ambil bidangnya adalah bidang international trade. Di sana bicara tentang ekonomi internasional, ekonomi policy. Dan tesis atau paper saya di final itu tentang currency market. Tentang apa itu currency market itu? Pasar mata uang. Dan bagaimana mengelola currency market itu dengan benar, gitu kira-kira. Nah, tapi untungnya, fondasi yang saya bawa berangkat itu
fondasi yang saya pelajari dari Bapak Mubianto. Karena saya belajar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, guru saya namanya Profesor Mubianto yang bicara ekonomi Pancasila. Jadi, ketika saya berangkat ke sana, saya lihat itu beda ya gitu di sana. Nah, jadi ketika kemudian saya ketemu dengan instrumen-instrumen itu, saya kemudian membaca, begini rupanya cerita Republik ini. Oke. Ketika kami belajar ekonomi Pancasila dan kerakyatan, nggak ada modelingnya Bapak Ibu, nggak ada. Mana modelnya? Coba kalau Bapak bertanya, mana modelnya? Fungsi produksinya seperti apa? Coba ditunjukkan rumusnya, nggak kelihatan. Sementara ketika saya ini Pak Jokowi nggak bisa ya ngomong konsep social market seperti ini ya, apa istilah tadi, social tadi, social market ekonomi ya, social economy market ya. Meskipun dia menjadi eksportir furniture selama 15 tahun, tetapi selama 10 tahun narasi-narasi yang dikembangkan yang kita dengar dari celah-celah bibir Pak Jokowi nggak secanggih Anies ya, padahal Anies belum jadi presiden ya. Jadi tampak tingkat akademis dibanding Anies dengan Jokowi itu jauh ya, jauh. Bicara belajar tentang ekonomi yang kapitalis, di situ ada fungsi produksinya, di situ misinya kita. Oke? Karena itu ketika saya kemarin bertugas sebagai rektor Universitas Madinah, saya bicara, yuk kita bahas bagaimana menerjemahkan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dalam sebuah model-model perekonomian, model-model ekonomi yang matematikanya bisa dihitung. Karena selama ini model itu berhenti di dalam filsafat. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu ketemu dengan pengambil kebijakan bilang, Pak, kami ingin kebijakannya berorientasi sosial, itu pengambil kebijakan juga bingung. Tunjukkan saya caranya. Kalau dalam pidato saya bisa pidatokan, tapi kalau tunjukkan kebijakan, apa yang harus kerjakan? Kenapa contoh dari social market ekonomi di Jerman menarik? Dan itu ada ilmunya sekarang. Dan yang menarik, kampus-kampus di Amerika Serikat mulai mengimpor dosen-dosen dari Jerman untuk mengajarkan social market ekonomi di pusatnya kapitalisme di Amerika Serikat. Berbondong-bondong sekarang mereka diundang, namanya social market bagaimana pasar dengan spirit keadilan. Nah, ini Bapak sekalian, PR kita yang harus kita tuntaskan. Pada tingkat praksis sih kita nggak punya model tadi katanya ekonomi ekonomi itu social ekonomi market apa sih tadi, social market ekonomi ya, social market ekonomi. Ketika kita mengkaji dengan banyak ekonomi Indonesia, semuanya merasa alhamdulillah akhirnya filosofi yang kita punyai itu punya instrumen aplikasinya. Nah, ini kemudian yang harus kita dorong. Jadi kalau kita tidak membereskan ini di level para pakar ekonomi, maka sampai kapanpun kita akan bergerak dua arah. Filosofinya kerakyatan, alatnya kapitalis. Karena di alat kita nggak punya. Yang bergerak kapitalis juga mencoba untuk mencari justifikasi filosofinya, kan? Dengan cara negara hadir memberikan bantuan-bantuan sosial atas ketimpangan yang muncul akibat pendekatan yang kapitalis. Nah, ini sekalian yang saya merasa PR ekonomi kerakyatan ini masih slogan, masih menjadi filsafat. Jadi ke depan kita harus melakukan pengembangan keahlian di dalam menerjemahkan filsafat ekonomi kerakyatan menjadi instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan. Jadi ini membuat ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan itu tidak menjadi suatu yang utopis. Kalau sekarang ngobrol tentang ekonomi Pancasila di kalangan ekonomi itu mana? Ya itu utopis itu. Pasti begitu.
secara terbuka ya semuanya pasti bagus lah, namanya juga filsafat keadilan, ada yang tidak setuju. Tapi dalam prakteknya model matematiknya tidak ada, kebijakan publik yang kokohnya juga belum ditemukan. Nah, salah satu yang sering juga disebut dan juga sering dibahas tapi terasa, ini salah satu kekuatan Anies ya, dia selalu bekerja berdasarkan narasi yang dibangun oleh gagasan-gagasan besar, ide-ide besar yang dinarasikan, itulah yang menjadi panduan untuk membuat program-program, termasuk ekonomi kerakyatan. Itu menjadi persoalan meskipun gagasan besarnya sudah ada, tapi aplikasinya itu modelnya belum pernah dicoba, belum pernah ditemukan ya dalam tingkat negara. Masih sebagai slogan, itu adalah kalimat koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Mirip bukan? Iya, mirip. Koperasi sebagai soko guru. Soko guru itu artinya apa sih? Yang utama. Tiang yang di tengah, tiang yang penyangga, dan kenyataannya apakah koperasi ini sudah menjadi soko guru atau masih sekedar pavilion? Ini kenyataannya nih, ya kan? Apa masih di tanah sih? Belum masuk di utama nih kita. Belum masuk di utama. Dan apakah koperasi sudah menjadi penyedia solusi utama bagi masalah-masalah besar bangsa, masalah-masalah besar perekonomian, masalah-masalah besar kesejahteraan? Rasanya belum. Betul? Rasanya belum. Dan bila koperasi itu disebut, kira-kira top of mind di publik apa? Koperasi simpan pinjam. Iya. Iya kan? Itu top of mind. Saya sempat minta tim saya untuk ngecek statistiknya. Statistiknya itu 16 sektor yang tinggi itu 5 sektor utama. 49,6% itu jasa keuangan dan asuransi. 35% pertanian, kehutanan, asuransi. Lalu makanan, minuman, akomodasi 10%, perdagangan besar 1,6%. Jadi separuh itu bidangnya jasa keuangan. Jadi simpan pinjam, dan diantara simpan pinjam itu ada yang sangat terkenal, Kospin. Ini catatannya nilainya sudah sampai 12 triliun, pengolahan bisnisnya lebih dari 120 triliun. Ini nilai yang besar, tapi apa sudah menjadi soko guru perekonomian? Belum. Nah, sekarang kita coba lihat di negara lain. Bagaimana kira-kira negara lain? Kita jangan hanya membandingkan dengan seharusnya, tapi kita membandingkan dengan yang sudah senyatanya bisa dikerjakan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian punya banyak contoh, tapi izinkan saya ambil contoh satu aja yang produknya kerasa kita di sini, Selandia Baru. Selandia Baru itu punya koperasi susu yang anggotanya 9.000 ternak. Ini nggak kalah banyak dengan anggota di Bandung lah, ya. Ini 9.000 ternak deh di sana. Tapi koperasi ini menguasai 30% ekspor susu dunia. Saya ulang nih, 30% ekspor susu dunia. Dan kita kenal di Indonesia ada Mentega Anchor, susu Anlene. Ini banyak sekali. Namanya Fonterra. Fonterra ini koperasi di sana. Perusahaan terbesar di sebuah negara justru sebuah koperasi. Jadi kalau di New Zealand mereka bisa bilang di New Zealand bahwa koperasi soko guru perekonomian New Zealand. Bisa itu. Boleh. Lalu yang terbesar adalah koperasi. Koperasi menguasai susu dunia. Kita punya di Indonesia namanya KPSPU,
Koperasi, Peternak Susu, Bandung Utara. Dan anggotanya di sana itu lebih dari 8.000. Kalau di Selandia Baru 9.000, ini lebih 8.000. Populasi sapi perahnya itu di atas 20.000 dan produksi sekarang sekitar 150 ton per hari. Nah pertanyaannya, apakah KPSBU Lembang ini sudah menjadi sokok bulu perekonomian di Lembang dan Bandung? Itu dia. Apakah bisa kita bilang bahwa perannya sudah mendekati peran Fonterra di Selandia Baru? Belum. Apakah dia nantinya bisa seperti Fonterra? Harus bisa. Ini tugas kita bersama. Jadi kita punya potensinya, harus bisa. Jadi kita ini ketika melihat kenyataan loh, ukurannya 9.000, sini 8.000 yang sekarang bisa menguasai, ini Mas Habib harus bisa. Dan kita harus mengusahakan itu. Ada satu contoh lain Pak, di daerah Basque. Basque itu di Spanyol. Basque. Ada koperasi namanya Mondadron. Bidangnya bisnis, keuangan, retail. Ini pekerjaannya 80.000 orang, ada 250 anak perusahaan. Dan mereka punya sebuah kebijakan yang unik, yaitu tentang rasio upah. Bahwa rasio upah pegawai paling rendah dan paling tinggi tidak boleh 5 kali lipat. Dan mereka ikut menentukan arah kebijakan. Ketika Spanyol kemarin menghadapi kontraksi, krisis global, mereka bersama-sama mengambil keputusan bukan mengurangi tenaga kerja, tapi mengurangi gajinya, mengurangi anggarannya secara bersama-sama, tapi tenaga kerjanya tidak dikurangi. Inilah contoh ketika fungsi produksinya itu berubah. Kita biasanya dalam perekonomian itu total produktivitas itu ada fungsinya, ada sumber daya kapital nomor 1, labor, tanah, teknologi, kemudian dia menjadi satu persamaan fungsi produksi. Nah, ini contoh ekonomi kerakyatan. Ada juga contoh lain di Yunani, Pulau Sifnos. Ini penduduknya sekitar 3.000 orang, bikin koperasi, memproduksi listrik dari sumber terbarukan untuk 100% kebutuhan listrik sendiri. Jadi mereka bikin surya panel, bikin kincir angin, dan kemudian mereka gunakan itu untuk semuanya. Dan di Jerman hari ini 50% energi terbarukan itu dihasilkan dan dimiliki oleh komunitas-komunitas bentuknya koperasi. Luhut Binsar Panjaitan ketika bicara tentang ekonomi Indonesia itu sangat pragmatis ya, hanya terjebak pada jumlah potensi gas itu berapa, terus bisa diekspor berapa, bisa diubah nanti turunannya bagaimana. Tapi konsep-konsep yang sifatnya berbasiskan keadilan itu tidak pernah keluar ya, dari Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi soal social market ekonomi itu jauh ya dari pikiran Luhut, karena dia memang seorang kapitalisme murni yang ada di benak Luhut Binsar Panjaitan dalam mengelola Indonesia ya. Tapi sekalian 50% dari energi terbarukan di Jerman dihasilkan lewat koperasi. Jadi ini contoh nyata ketika filosofi itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diturunkan dalam bentuk model, begitu dieksekusi dahsyat dampaknya. Itu tadi cerita Selandia Baru, cerita Spanyol, cerita Yunani. Sekarang saya cerita Jakarta, boleh ya? Jakarta. Walaupun udah pensiun barusan, ada pensiun, tapi saya cerita Jakarta, boleh kan? Jadi ketika kami bertugas di Jakarta, kita melihat ini nggak bisa.
kita membiarkan begini saja, negara rakyat berinteraksi tanpa ada sebuah institusi yang mengatur bersama. Jadi kekayaan reference of theory yang kaya dari Anies Baswedan itulah yang membuat dia mengambil keputusan itu memiliki kaki ya, keadilan, kesetaraan. Karena dia punya banyak contoh yang aplikatif tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai keadilan dalam bidang ekonomi seperti tadi ditunjukkan di Selandia Baru, di Spanyol, di Jerman, dan juga di Yunani. Dan dia melihat ada masalah ketika dia menjadi gubernur DKI, bahwa keadilan itu hilang ya dalam ruang-ruang kebijakan negara ya, dalam mengurus ekonomi rakyatnya. Jadi kita gunakan pendekatan koperasi ini untuk sebuah dalam tanda kutip policy eksperimen, policy breakthrough yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami ini di pemerintah kalau membangun rumah susun, lalu pengelola rumah susun itu akan berurusan dengan setiap warga yang ada di situ, tagihannya, maintenance-nya, begitu kira-kira. Semua kita kerjakan. Nanti pada bayar tuh bulanan. Sebenarnya apa kalian? Nah, kampung akuarium itu kampung yang dulu digusur, hilang, kemudian kami bangun kembali kampung itu, dibangunlah tower di sana, dan warganya kembali masuk ke sana. Nah, ini kita ubah konsepnya, bukan pemerintah berurusan dengan per warga, kami minta mereka membuat koperasi untuk mengelola itu semua. Namanya Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Mereka menjadi entitas berkumpulnya seluruh warga yang tinggal di sana harus anggota koperasi. Tanpa anggota koperasi tidak bisa ikut tinggal di rumah susun. Harus. Lalu seluruh pengelolaan rumah susun itu dikelola oleh koperasi. Pembayaran bulanan oleh koperasi. Jadi negara tidak berusaha langsung dengan rakyat, tapi berusaha lewat koperasi. Kan kita biasanya panggil manajer apa? Bikin PT mengelola rumah susun, betul? Manajemen building. Lah kenapa manajemennya PT? Apa yang terjadi ketika ini dilakukan? Semua memiliki peran yang sama. Ya Bapak Ibu tahu lah prinsip peran koperasi. Apa yang terjadi? Kemudian warga itu bersatu, bekerja bersama, dan berurusan dengan pemerintah sebagai sebuah entitas. Jadi kami bukan malah berinteraksi dengan warga langsung dan memecah belah warga, bukan. Justru kami ingin warga bersatu lewat entitas koperasi. Ini sudah dijalankan, dan itu pertama kali ada pemerintah mengelolakan sebuah tempat miliknya. Ini kan asetnya aset pemerintah, tapi oleh koperasi. Itu lamanya di mana? Lamanya cari regulasinya, Bapak Ibu. Apa artinya? Kita tidak memiliki policy framework yang memberikan ruang pada koperasi untuk mengelola seperti ini. Itu. Jadi yang saya katakan tadi, selama kita tidak menerjemahkan di dalam bentuk regulasi, ini sulit koperasi itu tumbuh. Ahok yang menggusur kampung akuarium tentu tidak punya model bagaimana mengembangkan masyarakat kelas bawah di DKI kecuali sekedar menggusurnya ya. Dan tidak ada wawasan koperasi yang berkeadilan dalam kepala Ahok, juga dalam benak Jokowi waktu menjadi gubernur mau sekaligus menjadi presiden ya. Ini memang ilmu pengetahuan itu penting untuk melakukan perubahan sosial yang berkeadilan ya. Dan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jawaban di masa depan tentang keadilan sosial, atau istilahnya tadi social market ya, ekonomi. Sulit regulasinya disiapkan. Jadi kami itu bertaruhnya di mana? Nanti kalau pemeriksaan BPK bagaimana? Betul kan? Nanti kalau penghitungan dalam tanda kutip nilainya yang layak seperti apa? Itu rumitnya di situ. Nah, ini sudah kita lakukan.
Jadi kami ingin bilang begini Bapak sekalian, kalau kita mau menanyakan apa yang akan dikerjakan besok, jangan tanya apa isinya besok dikerjakan. Semua orang bisa ngarang apa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, cari semua calon gubernur, calon wali kota, calon presiden, bicara depan Bapak Ibu sekalian, tanya apa yang akan kerja untuk operasi. Semua jawabannya menyenangkan kuping Bapak Ibu sekalian. Iya, pasti. Semuanya akan bilang, oh iya, Pak Hamil akan bikin operasi top, nomor 1, semua yang bilang. Dan Bapak Ibu dengerin, wah ini cocok ini, ini cocok ini, kuping saya cocok nih gitu ya. Oke, pas tahun berikutnya berjalan, orang nggak ada kenyataannya ya gitu. Nah kamu lalu menawarkan itu Bapak Ibu sekalian. Yang kamu tawarkan adalah rekam jejak kenyataan yang sudah terlaksana. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ini rumus ini dalam psikologi 101 ini, semua yang belajar di psikologi tahu. The best predictor of your future behavior is your past behavior. Okay? Prediktor terbaik untuk perilaku di masa depan adalah perilaku di masa lalu. Itu prediktornya, bukan kata-kata kita tentang masa depan. Bukan. Bapak Ibu juga kalau merekrut pegawai tenaga kerja pasti kan tanya. Kalau tanyain, mau cari petugas jaga malam aja paling gampang. Sanggup nggak jaga malam? Lelean, apa lelean itu? Nggak tidur. Nggak tidur. Sanggup nggak? Pasti bilang sanggup. 2 malam nggak tidur, mau siap. Bapak Ibu terus percaya gitu kan? Nggak mungkin lah. Bapak Ibu lihat CV-nya, nggak pernah tugas jaga malam, mengaku bisa jaga malam. Nggak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhentilah fokus pada visi misi. Kalau visi misi itu bisa disusun orang lain dan bisa indah sekali, lupakan itu ya. Visi misi. Setelah setiap kali ada kandidat datang, saya ingin dengan visi misi. Ayo mesti bagus Bapak Ibu. Visi bagus. Terus apa yang Bapak Ibu dapat dari visi misi yang bagus itu? Keterpesonaan sementara. Ya, itu yang Bapak Ibu dapat. Tanyakan rekam jejak. Tanyakan rekam jejak. Visi misi itu imajinatif. Rekam jejak itu maksudnya apa yang sudah dikerjakan itu menjadi prediktor, menjadi ukuran masa depan orang itu. Kalau nggak punya rekam jejak atau rekam jejaknya itu memang buruk, ya tentu sudah bisa diperkirakan dia akan melakukan satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Tapi rekam jejak itu realita. Rekam jejak itu kenyataan. Nah, kamu coba di Jakarta ini. Rekam jejak itu realita, rekam jejak itu kenyataan. Sementara visi itu adalah imajinasi. Visi, misi, imajinasi. Ketika kemarin mengerjakan, coba dengan pendekatan ini, makanya saya katakan tadi namanya policy experiment, policy breakthrough, di mana kita siapkan regulasinya supaya operasi berjalan sekarang. Harapan saya pendekatan ini diteruskan. Kita lakukan untuk kampung Bukit Duri. Di Bukit Duri itu warganya dulu digusur, kita buatkan rumah susun yang baru. Sekarang mereka menggunakan koperasi juga untuk mengelola itu. Oke. Nanti Kampung Bayam menggunakan koperasi juga untuk mengelola. Nah, kita berharap nanti semua yang baru-baru di Jakarta itu menggunakan koperasi. Kita sudah mulai. Mudah-mudahan diteruskan. Tantangannya sudah tidak saya lagi soalnya. Kan itu soal tanda tangan gitu kan. Nah, tapi arahnya sudah dan berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika awal tahun lalu, awal tahun ini, kami semua diundang, para gubernur, ke Nusantara, ibu kota baru. Kami diminta untuk membawa tanah dan air. Nah, kami nggak bawa air mistis-mistis. Kami tidak bawa tanah mistis-mistis, bukan. Tidak. Kami nggak bawa itu semua. Ya dari leluhur mana dulu, enggak. Yang kami bawa itu adalah tanah dari kampung akuarium untuk membawa pesan bahwa republik ini didirikan oleh rakyat kebanyakan dan kita harus mengelolanya dengan pendekatan yang mengandalkan pada pendekatan disusun konstitusi kita berbasis kerakyatan, tanpa penggusuran yang seperti biasa kita kerjakan. Relokasi itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Dalam semua pembangunan relokasi tidak bisa dihindari. Tapi pendekatan harus pendekatan yang tepat. Nah, ini yang kita bawa kemarin untuk bawa pesan itu. Walaupun terus ramai Bapak Ibu karena bawa tanah dari kampung akuarium. Tapi kita ingin membawa pesan bahwa ya kalau ke depan kita harus bicara tentang
bagaimana membuat koperasi ekonomi kerakyatan menjadi salah satu strategi utama dalam mengendalikan dampak berlebih dari ekonomi pasar bebas. Kapitalisme dan ekonomi pasar bebas ini, Bapak sekalian, sebetulnya ini relatif baru. Sebelum kapitalisme apa namanya, Bapak sekalian? Sebelum ada kapitalisme? Merkantilisme. Feodalisme, Bapak Ibu. Itu sebelum ada kapitalisme namanya feodalisme. Dan di bangsa kita punya feodalisme itu. Ada. Sebelum ada social market ekonomi, sebelum ada kapitalisme, ekonomi kita ini dikuasai oleh tuan tanah dan kaum aristokrat. Kaum aristokrat, para ningrat, mereka memperkerjakan orang-orang kecil, dan orang-orang kecil ini nurut saja karena mereka menghadapi potensi kelaparan, ketidakterdidikan, penderitaan. Nah, ini sudah berjalan panjang. Baru kemudian mulai abad 15-16 di Eropa muncul terobosan tentang perekonomian berbasis kapitalisme, dan feodalisme ini di Eropa mengalami pergeseran. Tapi di tempat kita feodalisme itu masih jalan terus agak panjang. Jadi saya ingin sampaikan bahwa munculnya kelas pedagang, munculnya variasi market based ekonomi itu fenomena baru dan punya tingkat kesuksesan yang bervariasi. Nah, kita melihat, Bapak sekalian, Anies Baswedan ini pinter ya, karena basisnya memang secara akademik di ekonomi katanya tadi kan, dan tesisnya tentang jurusannya majornya itu international trade ya. Orang mengira dia ngambil politik ya, tapi sebenarnya basisnya ekonomi ya. Makanya sejarah tentang pergeseran dari aristokrasi atau feodalisme di Eropa menjadi kapitalisme, yang sekarang kapitalisme menyisakan kesenjangan itu dia begitu fasih ya, menjelaskan itu, kemampuan untuk menjelaskan sejarah perekonomian dunia itu begitu fasih ya di tangan Anies Baswedan ya. Dan ini tidak pernah kita lihat dari ucapan-ucapan Ahok yang waktu itu hanya marah-marah, atau ucapan dari Pak Jokowi yang hanya mengundang orang-orang untuk berinvestasi dan kita jual dengan cara yang menarik mereka, atau dengan bahasa lain kita jual tanah kita dengan cara negeri kita dengan cara yang murah ya. Dan ini yang tidak konsep-konsep tentang keadilan itu ya, sebagaimana menjadi bacaan atau menjadi sumber keseluruhan untuk memahami Anies Baswedan, itu kita tidak dapatkan ya narasi keadilan itu dari celah-celah bibir Pak Jokowi dan Ahok ya, waktu mereka menjadi penguasa, baik sebagai gubernur maupun sebagai presiden. Kapitalisme ini telah berhasil mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk bumi secara agregat. Secara agregat kita menyaksikan itu. Jadi gedung ini, kenyamanan yang kita nikmati ini, itu contoh bagaimana sebuah pendekatan itu berhasil memberikan kenyamanan hidup bagi begitu banyak orang. Tapi dia punya dampak yang side effect yang tidak kalah dahsyat. Kesenjangan. Nah, kita menyaksikan, kita di ruangan ini AC-nya nyaman bukan? Terangnya enak bukan? Tapi untuk ini bisa terjadi apa Bapak sekalian? Emisi yang dihasilkan oleh gedung ini, itu gedung-gedung seperti ini, itu menyumbang 30% dari emisi efek rumah kaca di dunia ini. Sumbangannya 30% dari gedung. Kenapa? Lah, uang AC-nya nyaman begini. Nah, itu residunya kemana Bapak Ibu? Betonnya, lalu listriknya dimunculkan dari mana ini? PLTU Bapak Ibu. PLTU-nya di sekitar Jakarta. Itu keluar dalam bentuk ceropong asap yang mengotori lingkungan kita. Jadi ada ketidakpedulian pada kerusakan lingkungan, ada ketimpangan yang melebar,
akibat distribusi income dan kesejahteraan yang tidak setara, ada kegagalan pasar, dan ada siklus ekonomi yang boom and bust. Boom and bust. Ini Ibu sekalian, seperti juga perkembangan teknologi, perkembangan ilmu itu mengalami fase-fasenya. Dan sekarang ini kita menyaksikan bahwa feodalisme dialihkan dengan sistem kapitalis, lalu ada alternatif sosialis, lalu sekarang muncul social market ekonomi. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Dari pengalaman kami kalau melihat di Jakarta, caranya bukan dengan memusuhi satu sistem, tapi dengan membuat terobosan dan dibesarkan. Membuat terobosan dibesarkan. Membuat terobosan dan dibesarkan. Kita harus mendorong perubahan, bukan memusuhi satu sistem kapitalisme misalnya atau satu sistem yang lain, tapi membuat breakthrough, ya, terobosan, kemudian berpikiran-pikiran alternatif itu yang bersifat terobosan dari sistem yang lama itu kemudian dibesarkan, dirawat dan dibesarkan sebagai sebuah jalan ketiga, ya, jalan baru lah gitu. Tapi perubahan itu tidak harus drastis. Perubahan itu bisa dikerjakan secara bertahap. Sembari kooperasinya pun mengalami pertumbuhan secara bertahap. Jadi kita membayangkan Ibu sekalian, membangun institusi-institusi alternatif di dalam sistem yang lama, dan salah satu institusi yang bisa diandalkan adalah institusi koperasi. Itu yang harus diandalkan. Jadi ketika mendorong perkembangan koperasi, ini tidak berarti kemudian kita menuntut perubahan perekonomian secara keseluruhan. Namun kita membangun organisasi yang lebih menjanjikan kesetaraan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Dan bila koperasi ini bisa membuktikan, bisa menyelesaikan masalah-masalah besar, bisa menyelesaikan masalah-masalah mendasar, tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, maka koperasi dengan sendirinya akan tumbuh, koperasi akan beralih menjadi mainstream, dan insya Allah bisa menjadi mesin utama perekonomian Indonesia. Jadi kita ingin Bapak Ibu sekalian punya koperasi sekelas Fonterra, Selandia Baru, yang bisa menghasilkan keadilan sosial seperti yang di Mondagron, yang bisa seinovatif seperti di Sivnov Island. Nah, Bapak Ibu sekalian berada di Dekopin itu punya contoh-contoh champion koperasi, betul? Ada contoh-contoh champion koperasi, itu dibesarkan, strateginya itu dibesarkan, dan carikan regulasi pemerintah apa yang menghambat itu menjadi besar, itu diubah, itu diberikan ruang untuk bisa berkembang. Jadi saya melihat PR untuk mengerjakan ini itu besar tapi doable itu apa? Hanya kita-kita yang berada di dalam pemerintahan itu harus mau mencari ruang policy apa yang harus diubah, ruang policy apa yang harus diberikan. Jadi kalau boleh Bapak sekalian, mumpung lagi Rapimnas nih, Bapak Ibu identifikasi 4 hal. 1, terkait kebijakan untuk koperasi nih, hal apa yang harus diteruskan dan ditingkatkan oleh pemerintah. 2, hal apa yang harus dikoreksi oleh pemerintah. 3, hal apa yang harus dihentikan oleh pemerintah. Oke. 4, terobosan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Itu semua terkait dengan koperasi. 4 ini Bapak. Jadi kita bukan bicara tentang ekonomi kerakyatan berkeadilan dengan utopia terus mau diterjemahkan ke Indonesia, mau diterjemahkan ke keseharian kita. It won't work. Ke jalan. Kita lihat prosesnya, jangan deduktif kira-kira kalau itu. Teorinya, lalu kita mau terapkan, jangan, pendekatannya lebih induktif. Lihat kenyataannya,
Lalu identifikasi 4 itu. Apa yang harus diteruskan dan ditingkatkan, apa yang harus dikoreksi, lalu apa yang harus hentikan lalu diganti, Terobosan. diberhentikan. Lalu yang keempat adalah apa yang baru, apa yang harus dimulai. Dari sisi kooperasinya, identifikasi champion-champion kooperasinya siapa. Harus think big, start small. Berpikirnya besar, bekerjanya mulai dari yang kecil yang nyata nih. Jadi kalau tadi kita bicara koperasi peternak susu Bandung Utara misalnya gitu, atau Kospin misalnya nih, ya apapun Bapak Ibu yang lebih tahu, Bapak Ibu berada di dalam institusi ini, mana yang bisa jadi champion, mana yang bisa menjadi pembuka, identifikasi itu. terobosan. Lalu seriusi untuk itu diberikan ruang tumbuh berkembang, sehingga nantinya kita bisa memiliki contoh-contoh. Itu sekedar informasi, saya tidak menghentikan pengelolaan rumah susun lama di Jakarta diubah jadi koperasi, tidak Bapak Ibu. Saya menerapkan pada yang baru, yang lama belum diganti. Kenapa? Biar yang baru ini terbukti dulu nih, jalan terbukti berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, lalu dilihat, nah baru nanti yang lainnya mengalami perubahan. Kita kadang-kadang kalau bikin perubahan tuh pengen sekarang, pengen lakukan, tepuk tangan buat pemilu gitu juga, gitu Bapak Ibu. Jangan gitu. Lepas semua. Ini bukan, ini perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan kita kerjakan semuanya, pokoknya asal kelihatan angka statistiknya keren. Jangan. Senyatanya menjadi perubahan. Jadi kami kebijakannya yang baru kita terapkan dengan pola kooperasi. Yang lama nggak disentuh. Ini kira-kira ke depan saya berharap Dekopin ambil positioning ini. Ambil positioning ini. Jadi Rapimnas ini harapannya itu bisa mengambil isu-isu strategis yang tadi saya usulan ini. Pikirkan sama-sama. Dan harus kita manfaatkan momentum pasca pandemi ini sebagai kesempatan untuk restarting our economy on the right track. Restarting economy on the right track. Pemerintahnya memberikan ruang, akademiknya mulai memasukkan itu yang saya sebut tadi sebagai ekonomi kerakyatan, sebagai konsep perekonomian. Lalu semua yang bergerak di bidang koperasi itu mengidentifikasi. Jadi nantinya ketika kita bicara tentang cita-cita Republik ini menghadirkan keadilan sosial, maka keadilan sosial itu bisa diraih lewat proses perekonomian yang baik, yang benar, bukan sekedar dari tangan pemerintah. Dan dengan begitu maka itu self-sustaining. Bapak sekalian, kesejahteraan berkeadilan yang lewat mekanisme pasar itu self-sustaining. Kalau berkeadilan lewat kebijakan pemerintah, pemerintahnya ganti bisa tidak sustain Bapak Ibu. Tapi kalau lewat mekanisme pasar dia akan self-sustaining. Nah, selama ini, kalau saya itu sebagai kalimat bahan penutup, selama ini kita mengasumsikan mekanisme pasar itu efisien, tapi kita tidak memasukkan unsur fairness, justice di dalam ekonomi pasar. Itulah yang kira-kira nanti harus kita kerjakan sama-sama. Jadi Bapak sekalian saya hormati, ini adalah harapan, ini adalah cerita. Bagus ya, ininya membuka wawasan, memperkaya wawasan bagaimana unsur keadilan sosial itu bisa memiliki kaki dalam kehidupan rakyat banyak ya. Ini yang betul-betul baru dari Anies Baswedan, tapi sudah diterapkan di satu komunitas atau satu kelompok sosial yang tergusur dan baru, direlokasi dan kemudian diberikan satu pendekatan baru yaitu ekonomi kerakyatan yang berkeadilan tadi. Dan untuk kelompok-kelompok sosial yang lama tidak diterapkan pendekatan yang baru, tapi Anies mencoba meneguhkan dulu, membesarkan dulu konsep baru tadi yang istilahnya social market economic ya. Itu setelah tumbuh nanti akan menginspirasi kelompok-kelompok masyarakat lain
yang yang mengikuti pola lama ya. Jadi terobosan-terobosan baru yang kecil itu kemudian dibesarkan. Itulah cara untuk memahami Anies Baswedan. Tentang apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana ke depannya itu bisa kita ekstrapolasi, bisa kita besarkan untuk seluruh Indonesia. Nah, kami berharap Dekopin bisa mencerna ini semua, merenungkannya, dan mudah-mudahan mewujudkan dalam bentuk langkah-langkahnya. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang konsisten berada di dalam rute yang senyap ini, rute yang sunyi ini, ya. Ini adalah rute yang tidak banyak yang mengerjakan, betul kan? Ya. Secara jumlah memang besar dari sisi jumlah institusinya, dari sisi jumlah orangnya, tetapi secara porsi di dalam perekonomiannya, nah kita ingin agar skala itu membesar. Kami percaya sekalian bahwa instabilitas dunia akibat kerusakan lingkungan itu luar biasa besar. Kita akan ditargetkan menurunkan 1,5 derajat suhu kita, bukan menurunkan, mencegah kenaikan sampai 1,5 derajat. Itu bukan pekerjaan yang ringan dengan aktivitas perekonomian yang kita miliki seperti sekarang. Itu sekalian, kalau kita tidak kerjakan di skala mikro dengan memunculkan institusi seperti koperasi, ini PR-nya akan luar biasa. Indonesia bisa mengerjakan, dan Dekopin harus menjadi garda terdepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ceramah ini ada di Instagram ya, nggak tahu di YouTube-nya, mungkin berikutnya ya. Kita coba muat sekarang, kita YouTube kan ya. Masya Allah, bagus. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer